itu dianggap itu hak politik pribadi, itu silakan saja. Semua orang punya hak politik pribadi. Tapi ada yang mengganggu maksudnya di situ? Ada. Apa? Postingan dari saudara Saiful Mujani yang mengajak orang untuk berkonsolidasi, melakukan aksi demo, turun ke jalan, ya, dengan maksud dan tujuan menggulingkan pemerintah yang sah. Ya. Di luar mekanisme yang mekanisme yang ada. Oke. Kalau menggulingkan dengan impeachment, ya, itu sah-sah saja, ya. Kami pun bisa nerima. Tapi kalaupun menurunkan di tikungan atau di pertengahan, ini yang kami anggap tidak pas. Makanya Anda tidak melaporkan Ferry Amsari, karena Ferry Amsari juga bicara soal penggulingan tapi lewat pemakzulan. Impeachment, ya. Impeachment, oke. Ya. Tapi kalau Saiful Mujani udah jelas-jelas terang benderang di situ, Ya. mengajak masyarakat untuk menurunkan Prabowo di luar konstitusi. Oke, Ini itu yang bahaya. Saiful Mujani. Ya. Islah pun sama. Ya, dalam arti salah satu cara untuk melengsarkan Prabowo ya dengan itu. salah satu menghilangkan teror waktu itu. Menghilangkan teror adalah menggulingkan Prabowo. Nah, kalau demo kan ada aturan demo. Unjuk rasa itu diatur. Demo yang seperti Setuju apa? kan susah kalau kita bicara, oke, publik setuju, publik inline dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Saiful Mujani. Kan ngukur yang tadinya tidak setuju bisa setuju. Itu ciri-cirinya. Karena apa? Mudah, tidak usah berproses Ya. ke MPR, DPR, MK dan seterusnya. Itu paling mudah dianggap ya dengan tujuan yang memang direncanakan, dia berhasil untuk menghasut yang berpotensi nantinya ya kepada mengukurnya gimana? Apakah survei misalnya dari yang sebelumnya tidak setuju menjadi setuju gitu misalnya? Kalau ijazah kan gampang. Misalnya yang tadinya nggak percaya jadi percaya gitu ya. Kalau sekarang misalnya yang tadinya oke, saya nggak setuju makar, Ya. sekarang saya setuju makar. Itu gimana ngukurnya? Ya tentu orang-orang yang memang terhasut, merasa terhasut itu yang kita bisa lihat ya. Karena penghasutnya itu kan tidak dengan syarat yang baik melalui perundang-undangan, melalui proses yang telah diatur dengan baik ketika dia tidak suka lagi kepada pemimpin negara. Jadi gimana misalnya kalau kita bayangkan, ini kita berandai-andai ya. Bung Saiful Mujani menyatakan itu Ya. inkonstitusional satu hal. Lalu kemudian publik merasa bahwa setuju. Ya. Bagaimana kemudian melihatnya, mengukurnya, membuktikannya bahwa iya nih publik setuju nih. Tidak sulit karena ternyata apa yang disampaikan dengan hasutan tidak usah menggunakan aturan hukum, tidak usah dengan data-data formal, langsung aja tidak suka ya turunkan aja, minta dia turun, rame-rame kita bergerak. Demo maksudnya ini? Ya, Oke. demonya bukan demo unjuk rasa yang diakui, Ya, ya. yang menurut undang-undang, ya, tetapi ternyata ya turun dengan tanpa memperhitungkan segala syarat, mungkin tempat-tempat yang tidak seharusnya, waktu yang dibatasi juga tidak digunakan dengan baik. Dan itu masuk delik makar. Kalau ada proses yang terungkap bahwa tujuannya melengsarkan Ya. keuangan negara dengan cara menghasut. Jadi menghasutnya masuk deliknya, Ya. makarnya juga masuk deliknya jika ada pembuktian tadi. Ya. Ada komentar soal itu? Saya. Oke, silakan. Menurut keyakinan saya gitu, enggak. Kak, kalau ini menurut pengetahuan saya. Oke. Begini, pertama kalau tadi saya bilang sama Mbak Oki, kalau ada Inline dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Saiful Mujani. Kan ngukur yang tadinya tidak setuju bisa setuju. Itu ciri-cirinya. Karena apa? Mudah, tidak usah berproses Ya. ke MPR, DPR, MK dan seterusnya. Itu paling mudah dianggap ya dengan tujuan yang memang direncanakan, dia berhasil untuk menghasut yang berpotensi nantinya ya kepada mengukurnya gimana? Apakah survei misalnya dari yang sebelumnya tidak setuju menjadi setuju gitu misalnya? Kalau ijazah kan gampang. Misalnya yang tadinya nggak percaya jadi percaya gitu ya. Kalau sekarang misalnya yang tadinya oke, saya nggak setuju makar, Ya. sekarang saya setuju makar. Itu gimana ngukurnya? ya tentu
orang-orang yang memang terhasut, merasa terhasut itu yang kita bisa lihat ya. Karena penghasutnya itu kan tidak dengan syarat yang baik melalui perundang-undangan, melalui proses yang telah diatur dengan baik ketika dia tidak suka lagi kepada pemimpin negara. Jadi gimana misalnya kalau kita bayangkan, ini kita berandai-andai ya. Bung Saiful Mujani menyatakan itu Ya. inkonstitusional satu hal. Lalu kemudian publik merasa bahwa setuju. Ya. Bagaimana kemudian melihatnya, mengukurnya, membuktikannya bahwa iya nih publik setuju nih. Tidak sulit karena ternyata apa yang disampaikan dengan hasutan tidak usah menggunakan aturan hukum, tidak usah dengan data-data formal, langsung aja tidak suka ya turunkan aja, minta dia turun, rame-rame kita bergerak. Demo maksudnya ini? Ya, Oke. demonya bukan demo unjuk rasa yang diakui, Ya, ya. yang menurut undang-undang, ya, tetapi ternyata ya turun dengan tanpa memperhitungkan segala syarat. Mungkin tempat-tempat yang tidak seharusnya, waktu yang dibatasi juga tidak digunakan dengan baik. Dan itu masuk delik makar. Kalau ada proses yang terungkap bahwa tujuannya melengsarkan Ya. keuangan negara dengan cara menghasut. Jadi menghasutnya masuk deliknya, Ya. makarnya juga masuk deliknya jika ada pembuktian tadi. Ya. Ada komentar soal ini? Saya. Oke, silakan. Menurut keyakinan saya gitu. Enggak. Nah, kalau ini menurut pengetahuan saya. Oke. Begini, pertama kalau tadi saya bilang sama Mbak Oki, kalau ada Inline dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Saiful Mujani. Kan ngukur yang gimana tadinya tidak setuju bisa setuju, itu ciri-cirinya. Karena apa? Mudah, tidak usah berproses Ya. ke MPR, DPR, MK dan seterusnya. Itu paling mudah dianggap ya dengan tujuan yang memang direncanakan, dia berhasil untuk menghasut yang berpotensi nantinya ya kepada Mengukurnya gimana? Apakah survei misalnya dari yang sebelumnya tidak setuju menjadi setuju gitu misalnya? Kalau ijazah kan gampang. Misalnya yang tadinya nggak percaya jadi percaya gitu ya. Kalau sekarang misalnya yang tadinya oke, saya nggak setuju makar, Ya. sekarang saya setuju makar. Itu gimana ngukurnya? Ya tentu orang-orang yang memang terhasut, merasa terhasut itu yang kita bisa lihat ya. Karena penghasutnya itu kan tidak dengan syarat yang baik melalui perundang-undangan, melalui proses yang telah diatur dengan baik ketika dia tidak suka lagi kepada pemimpin negara. Jadi gimana misalnya kalau kita bayangkan, ini kita berandai-andai ya.